Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, kita pada pertemuan kali ini sudah sampai di bab terakhir dari hutang piutang. Ya, jadi judulnya masih hutang piutang, tetapi subbabnya hiwalah. Nah, kalau kalian baca materinya, ya, hiwalah itu artinya perpindahan, ya, perpindahan atau pengalihan. Kalau bahasa sekarang itu take over. Kalau bahasa-bahasa ekonomi itu namanya di take over, ya. Apa yang di take over, apa yang dialihkan, yaitu hutang. Nah, karena hutang ada ya hutang itu kan ada dua sisi ya. Ada yang berhutang, ada yang menghutangkan. Ada yang harus bayar hutangnya, ada yang menerima pembayaran piutangnya. Maka dari itu dari sisi objek yang dialihkan, hiwalah itu terbagi menjadi dua, Nana, ya. Mungkin di LKS tidak ada, ya. Jadi kalian bisa catat, kalau dari segi, objek yang dialihkan, hiwalah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hiwalah al-haq, ya. Al-haq, pakai Q itu, al-haq. Hiwalah al-haq yang pertama. Apa Bu hiwala al-haq? Hiwala al-haq itu artinya yang dialihkan adalah hak untuk mendapatkan pembayaran piutang, pembayaran hutang, ya. Ibu langsung kasih contoh supaya kalian itu cepat mengerti, ya. Misalnya, Ilyas punya hutang sama Bu Rumzil, ya. Seperti biasa kalau berhutang harus dicatat. Jadi ibu tanya dulu ke Ilyas mau ngutang berapa, untuk apa. Nah, kalau ternyata untuk kebaikan, ibu boleh memberikan piutang. Maka dibuatlah surat utang piutang. Ya, misalnya pihak pertama Rumzi Laili, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, nomor KTP-nya kalau perlu. Ilyas, namanya siapa, nomor KTP-nya, alamatnya juga, nomor HP-nya. Ah, pihak pertama memberikan piutang kepada pihak kedua, maksudnya Ilyas ya, sebesar misalnya Rp 1 juta, ya, yang akan digunakan oleh pihak kedua untuk apa misalnya, untuk membayar tagihan rumah sakit misalnya ya, untuk membayar tagihan rumah sakit dan insya Allah akan dibayar kapan. Nah, itu harus ada di surat utang piutang. Misalnya akan dibayar tanggal 1 Maret misalnya. Ya, jadi jatuh temponya tanggal 1 Maret. Udah ditandatanganin. Bu Rumzil tanda tangan, Ilyas tanda tangan, kalau ada saksi dikasih saksi. Nah, kalau memilih saksi itu harus yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Jadi seandainya terjadi apa-apa, keluarganya Bu Rumzil percaya seandainya orang itu menjadi saksi, kalau terjadi apa-apa, keluarganya Ilyas juga percaya kalau itu jadi saksinya. Jadi kalau nyari saksi jangan yang terkenal pembohong. Jadi kalau saksi terkenal pembohong itu tidak ada gunanya, Nana. Ya. Nah, kalau sudah ya, Ilyas punya surat itu, Bu Rumzil punya juga. Jadi ada dua master surat ya. Dibikin dua, ya, dua rangkap namanya. Nah, misalnya pada tanggal 20 Februari ya, Ibu ada niat. Niat apa, Bu? Niat pengen ngasih uang ke Salma. Ya, pengen ngasih misalnya uang 1 juta. Ya, Ibu pengen ngasih uang ke Salma 1 juta tanggal 20 Februari. Cuman lah duitnya dipinjam Ilyas gitu kan ya. Belum ada. Nah, maka Ibu bilang ke Salma, "Salma, Ibu pengen ngasih uang ke kamu. Ya, 1 juta. Cuman uang Ibu lagi dipinjam sama Ilyas, lagi dihutang sama Ilyas. Katanya Ilyas itu mau bayar tanggal 1 Maret. Nah, tanggal 1 Maret Ilyas mau bayar ke Ibu. Jadi kamu pergi sana ke rumahnya Ilyas. Jadi kamu nanti yang ngambil uangnya. Nah, kemudian Ibu bilang juga ke Ilyas. Ibu telepon misalnya, Ilyas, nanti kamu bayar hutangnya yang 1 juta itu gak usah ke Ibu.
karena ibu mau ngasih uang ke Salma gitu. Taruhlah misalnya Salma dan Ilyas tidak kenal. Kalau sekarang kan satu kelas gitu ya. Misalnya tidak kenal, maka ibu harus kasih identitas ke Ilyas. Salma itu ponakan aku Ilyas. Ini wajahnya seperti ini, nomor HP-nya ini. Nanti dia itu biar berhubungan sama kamu, jam berapa kamu adanya di rumah gitu. Ini nomor KTP-nya, nanti kamu cek dulu. Supaya apa? Supaya Ilyas nanti pas ngasihin duitnya bener ke orang yang tepat gitu. Bukan orang yang ngaku-ngaku Salma gitu kan ya. Takutnya apa? Kalau tidak dikasih identitas, takutnya asal ada orang pergi ke rumahnya Ilyas tanggal 1 Maret, dikira Salma sama Ilyas. Ya, dicek dulu. Kamu siapa namanya? Oh, saya Salma. Siapanya Burumzil ponakan? Oh, betul. Dilihat fotonya. Oh iya, coba lihat KTP-nya. Oh iya. Nah, kalau perlu anak-anak dikasih surat kuasa. Jadi ada surat kuasa, misalnya ibu bikin surat yang dibawain ke Salma, kamu kalau mau ke rumahnya Ilyas, supaya Ilyas percaya ini bawa surat dari ibu. Oke, biar nggak banyak cingtong gitu ibaratnya. Nah, itu namanya anak-anak pengalihan hak. Yang dialihkan adalah hak untuk mendapatkan pembayaran. Ya, mestinya yang dapat pembayaran itu ibu, karena ibu yang memberikan piutang. Ilyas bayar ke ibu, tapi ibu mengalihkannya ke Salma. Itu namanya hiwalah al-haq. Yang dialihkan adalah hak untuk menerima pembayaran. Nah, yang kedua dari sisi objek ya, ada namanya hiwalah ad-dain. Dainun itu artinya hutang. Al-wa'du dainun. Ya, janji adalah hutang. Jadi hiwala ad-dain itu yang akan dialihkan berupa hutangnya. Hutangnya yang akan dioper ke orang lain. Langsung ibu kasih contoh ya. Misalnya siapa nih? Misalnya Lakisa. Ya. Lakisa punya hutang ke Eria. Ya. Lakisa punya hutang ke Eria 1 juta. Itu terjadi antara Lakisa dan Eria. Ya. Jadi ibu tidak tahu. Nah, setelah ibu hanya tahunya ketika Eria mau ngutang ke Burumzil. Misalnya, ibu saya perlu uang Burumzil gitu, berapa? 1 juta. Oh iya, buat apa Eria gitu kan ya. Misalnya untuk bayar sekolah ibu gitu. Oh iya ya, untuk kebaikan kan maksudnya kan. Nah, bikinlah surat hutang piutang ibu dengan Eria seperti yang tadi. Nah, misalnya jatuh temponya tanggal 1 Maret tetap ya. Ketika menjelang 1 Maret, ya misalnya tanggal berapa? Tanggal 28 Februari. Februari sekarang tanggal terakhirnya itu tanggal 28. Tanggal 28 Eria itu tidak punya uang untuk bayar 1 juta ke Burumzil. Tapi Eria pernah ngasih utangan ke Lakisa yang belum dibayar. Sampai saat itu Lakisa belum bayar. Seandainya Lakisa bayar, Eria bisa bayar ke Burumzil. Maka kata Eria, udah deh nanti aku alihkan aja hutang saya ke Lakisa. Maka Eria bilang ke Burumzil, Burumzil, saya itu sampai sekarang belum ada uang untuk bayar ke Burumzil yang 1 juta. Nah, tapi saya punya uang Burumzil lagi di hutang sama Lakisa. Bagaimana kalau misalnya hutang saya dialihkan ke Lakisa? Kebetulan jumlahnya juga sama 1 juta. Ya udah, misalnya ibu posisinya nggak kenal sama Lakisa kan ya. Ya udah Lakisanya mana? Dikenalkan sama Burumzil. Kemudian Erianya ngomong dulu ke Lakisa. Lakisa, ini saya mau bayar hutang ke Burumzil tanggal 1 Maret. Nah, saya nggak ada uang. Saya sudah bilang ke Burumzil, kata Burumzil enggak apa-apa. Nanti kamu pas bayarnya langsung ke Burumzil aja. Jadi sekarang kamu punya hutangnya sama Burumzil. Ya, kata Lakisa, oke deh, gitu kan ya. Maka Eria mengenalkan Lakisa ke Burumzil. Ya, misalnya dikasih fotonya, dikasih nomor HP-nya gitu kan ya. Atau nanti ketika mau bayar, Eria datangnya sama Lakisa ke rumahnya Burumzil. Kalau misalnya satu kota. Ya. Tapi kalau tidak, paling tidak ibu dikasih identitasnya. Eria ngasih identitasnya Lakisa ke Burumzil. Supaya apa? Supaya itu benar-benar bahwa Lakisa punya hutang ibu ini gitu. Jangan sampai ibu dibohongi gitu. Misalnya Eria bilang,
Lakisa punya hutang ke saya 1 juta. Ternyata nggak ada Lakisa. Lakisa itu nama hoak gitu kan ya, nama karangan. Atau misalnya ada Lakisa tapi ternyata Lakisa nggak punya hutang sama Eria. Jadi harus ada kejelasan dulu. Jadi Burumsil tahu jelas bahwa Lakisa benar-benar punya hutang ke Eria. Dan benar-benar deal gitu anak-anak. Ada ijab kabul ya, ada sirat kalau bahasa Arabnya. Nah, berarti di sini yang dialihkan adalah kewajiban membayar hutang. Mestinya Eria wajib bayar hutang ke Burumzil. Lakisa wajib bayar hutang ke Eria. Tapi karena sama Eria dialihkan kewajiban bayar hutangnya, maka sekarang yang terjadi adalah Lakisa yang punya hutang ke Burumzil. Itu namanya hiwalah ad-dain. Yang dialihkan adalah kewajiban membayar hutangnya. Yuk, sampai di sini siapa yang mau bertanya dulu? Udah mengerti? Ya, Bu, bagaimana kalau misalnya jumlahnya tidak sama? Misalnya, Lakisa punya hutangnya ke Eria itu 2 juta. Sementara Eria punya hutang ke Burumzil hanya 1 juta. Ya nggak apa-apa. Bayar ke Burumzil tetap 1 juta. 1 jutanya lagi tetap bayar ke Eria. Gitu anak-anak. Ya. Atau misalnya Lakisa punya hutang lebih sedikit. Misalnya Lakisa punya hutang ke Eria 500.000. Berarti Lakisa bayar ke Burumzil 500.000, Eria tetap bayar ke Burumzil 500.000. Berarti yang dialihkan hanya 50%-nya. 50% atau separuh dari hutangnya yang dialihkan. Ya. Itu hukumnya boleh, Bu? Boleh. Ya. Zaman Nabi pernah terjadi? Pernah terjadi. Nah, tapi hukumnya bukan sunnah. Ya. Kalau yang seperti ini. Kalau seperti ini. Hukumnya apa? Mubah-mubah saja. Boleh. Ibu pernah menerangkan ke kalian waktu Ibu menerangkan apa tuh bab hutang piutang. Saking Nabi itu tidak ingin ada umat Islam yang ketika dikubur dia itu masih punya tanggungan hutang kepada sesama manusia. Nabi itu kalau ada yang ngabarin misalnya sahabat datang ke Nabi, Nabi si A meninggal dunia, oh iya saya mau ngelayat gitu ya. Maka setelah dimandikan, dikafankan, itu kan mau disolatkan. Nah, Nabi nanya tuh, ini yang meninggal punya hutang apa enggak? Oh, ternyata enggak punya. Nah, Nabi langsung nyolatin. Kalau misalnya yang meninggal punya hutang, maka Nabi dia punya harta enggak? Ya. Ini dulu, bayarin dulu, ambil hartanya, bayarkan ke siapa yang dihutangi. Artinya apa? Nabi ingin diselesaikan dulu hutang almarhum itu. Kalau misalnya Nabi dia tidak punya apa-apa, Nabi misalnya tidak ada harta yang ditinggalkan misalnya. Maka Nabi nanya, sana lihat anggota keluarganya. Namanya kalau dalam bahasa fikih ahli warisnya. Ada enggak yang sanggup bayar hutangnya? Ini Nabi nanya, ada enggak yang bisa hiwalah ad-dain gitu. Ada enggak yang bisa mengambil alih tanggung jawab untuk bayar hutangnya gitu. Kalau bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya kata sahabat, ada Nabi. Nah, kalau ada Nabi mau anak-anak nyolatin. Berarti si almarhum itu sudah tidak punya tanggungan hutang. Ketika ada yang sudah sanggup, iya Nabi katanya anaknya yang pertama akan menanggung kewajiban bayar hutangnya. Berarti saat itu almarhum tidak punya hutang, yang punya hutang adalah yang tadi mau menanggung, misal anak pertamanya. Misalnya, ya ternyata anggota keluarganya nggak ada yang sanggup juga Nabi, mereka keluarga yang kekurangan misalnya ya. Maka Nabi nanya, di antara sahabat ada nggak yang mau hiwalah? Ada nggak yang mau menanggung hutangnya? Gitu. Kalau misalnya ada sahabat yang kasihan, misalnya dan kebetulan ada uang, saya Nabi, ada misalnya saya dan si A Nabi mau nanggung, misalnya separuh-separuh. Misalnya hutangnya berapa? Misalnya 1 juta, saya 200, dia 300, terserah. Yang penting ada yang mau nanggung. Kalau ada yang mau nanggung, Nabi nyolatin anak-anak. Jadi hiwalah itu secara riwayat ada terjadi saat zaman Nabi. Ya, oke sampai di sini ada yang mau bertanya? Hiwalah al-haq dan hiwalah ad-dain. Nah, kamu anak-anak sebenarnya tidak mengerti istilah-istilah ini itu tidak masalah. Karena yang penting adalah kamu ngerti bahwa hiwalah itu adalah perpindahan atau pengalihan hutang.
ada yang dialihkan berupa hak untuk menerima uangnya, ada yang berupa tanggung jawab untuk membayar hutangnya. Hiwalah al-haq dan hiwalah ad-dain. Ya, seperti itu caranya. Jadi harus jelas siapa yang mau mengambil alih, itu harus jelas. Ya, jangan sampai terjadi kesalahan. Jangan sampai juga ditipu-tipu. Ya, tadi misalnya Lakisa sama Eria, ternyata Lakisa tidak punya utang ke Eria. Berarti berusaha ditipu sama Eria gitu, ya. Jangan sampai kita sudah membantu, ditipu gitu. Harus jelas Bu, harus jelas. Walaupun sama saudara Bu, walaupun sama saudara. Ya, karena apa? Karena kata Nabi, kalau orang itu sudah berhutang, ibaratnya sudah membuka pintu yang akan menjadikan dia mungkin melakukan dosa A, B, C, D, E, dan F. Dan seterusnya, dan banyak lagi. Jadi ada sebuah ruangan, banyak dosa di situ, macam-macam dosa. Orang kalau berhutang itu sama sudah membuka pintunya. Ada kemungkinan dia akan melakukan dosa-dosa yang ada di dalamnya. Nah, jadi harus seperti itu. Ya, walaupun dengan saudara atau teman baik. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau melanjutkan macam-macam hiwalah dari segi akad. Akad itu anak-anak bahasa Indonesianya transaksi. Ya, transaksinya. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama namanya hiwalah muqayyadah. Ya, muqayyad itu terikat atau bersyarat kalau bahasa Indonesianya. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya seperti yang Lakisa sama Eria tadi. Jadi, Lakisa punya hutang ke Eria 1 juta. Eria punya hutang ke Burumzil 1 juta. Kemudian Eria mau mengalihkan kewajiban bayar hutangnya ke Burumzil ke Lakisa. Karena kebetulan sama-sama 1 juta. Eria bilang ke Burumzil, Burumzil, saya hutangnya akan dialihkan ke Lakisa. Karena Lakisa punya hutang ke saya 1 juta. Ibu tanya, kamu sudah ngomong ke Lakisanya? Iya. Ya udah, Lakisanya mana? Ibu dikenalkan, ditanya-tanya, oh iya benar punya hutang. Artinya enggak hoak, ya kan? Nah, kalau perlu ketemuan, kalau rumahnya deket-deket. Untuk nanya benar apa enggaknya. Itu kan kalau 1 juta, kalau ratusan juta kan harus dipertemukan dulu kan ya anak ya. Takutnya Lakisanya dipaksa, udah kamu ngaku aja iya gitu. Ntar menghilang gitu kan ya. Oke, seperti itu. Itu namanya muqayyadah. Kenapa muqayyadah? Karena Lakisa mau menanggung hutangnya Eria karena dia punya hutang ke Eria. Ya. Ini bersyarat namanya. Lakisa tidak tiba-tiba mau nanggung hutangnya Eria, enggak. Karena ada keterkaitan hutang piutang. Ya. Nah, nanti kamu akan lebih mengerti kalau Ibu kasih contoh hiwalah yang kedua, yaitu hiwalah mutlakoh. Mutlak. Ya, kalau mutlak itu apa? Hiwalahnya benar-benar apa? Benar-benar ditanggung bukan karena punya hutang. Emang mau ditanggung. Nah, ini yang menanggung hutangnya orang ini pahalanya yang gede. Ya. Nih, contoh misalnya ya, Eria sahabatan sama Lakisa tadi. Ya. Eria jatuh temponya tanggal 1 Maret bayar hutang ke Burumzil 1 juta. Terus Eria curhat ke Lakisa. Ya Allah, saya itu misalnya Eria jadi pedagang. Saya itu enggak ada yang laku, ini sekarang lagi sepi. PPKM level 3. Aku harus bayar ke Burumzil gimana ya tanggal 1 gitu ya. Lakisa kebetulan banyak duit. Ya, kata Lakisa, ya sudah, nanti aku yang bayarin. Ya, beneran? Iya. Nah, yang kata bayarin ini anak-anak ada 2 model. Ya, entah dibayarin dulu, berarti nanti Eria tinggal bayar ke Lakisa, atau murni dikasih. Jadi 1 juta biar aku yang tanggung. Ya, itu namanya hiwalah mutlakoh. Lakisa mau menanggung hiwalah ad-dainnya Eria, tanggung jawab untuk membayar hutangnya Eria ke Burumzil, bukan karena Lakisa punya hutang ke Eria, tapi karena memang asli mau bantu. Dan membantunya boleh 2 macam.
boleh dihutangin dulu, artinya supaya Eria bisa bayar hutang ke Burunzil, atau misalnya dikasih. Atau misalnya ya udah aku bayarin dulu sekarang, nanti kamu bayar ke aku ya kalau sudah punya uang kapan? Nah, tanyain. Atau misalnya ya sudah aku bayarin semuanya. Eria tanya, maksudnya bagaimana? Ya udah aku kasih ini semuanya kamu biar inian. Biar happy gitu. Nah, itu namanya hiwalah mutlako. Ibu boleh nggak kalau misalnya Lakisa itu bilang saya mau ngasih ke Eria 200, nanti Eria itu bayar ke saya 800, boleh ya. Jadi itu namanya hiwalah mutlako. Nah, Ibu apakah boleh jadi hiwalah mutlako juga hiwalah adain? Boleh jadi, itu hanya istilah. Ketika yang dialihkan adalah kewajiban bayar hutang, namanya hiwalah adain. Kalau yang menanggung hutangnya itu tidak punya hutang ke yang ditanggung hutangnya, berarti namanya mutlakoh gitu aja. Ya benar mutlakoh. Ya, itu hanya istilah-istilah saja. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, apakah orang yang menanggung hiwala adain itu dapat pahala? Oh, dapat banget. Dapat banget. Jarang ada orang baik yang mau menerima pengalihan hutang yang mutlakoh itu anak-anak. Ya. Kalau dia punya hutang, kemudian hutangnya yang dia hutangi itu dialihkan ke dia, itu masih mending ya. Itu kan memang wajar. Tapi ketika ada temannya punya hutang, terus dia mau nanggung, itu yang pahalanya gede. Nah, nanti anak-anak kalau kalian itu sudah dewasa, ya, kalau kamu kan abis ini insya Allah masih sekolah SMA dulu 3 tahun, ya kan. Kalau kuliah 4 tahun, ada yang langsung kerja, ada yang langsung misalnya nikah gitu. Nah, saat kamu itu sudah mandiri, kamu itu sudah punya apa tuh namanya ya, penghasilan sendiri. Nah, kamu harus ini anak-anak harus apa ngeh ngeh sama hutang piutang ini. Ya, ketika kamu sudah punya pasangan, entah istri yang laki-laki atau punya suami yang perempuan, ya harus ada komunikasi. Jangan sampai pasangan kita itu punya hutang. Ya, kalau kita itu sudah menghindarkan diri dari hutang, pasangan kita itu jangan sampai punya hutang. Dan itu harus dibicarakan. Kenapa? Ada banyak orang yang ketika berumah tangga ternyata pasangannya itu berhutang tanpa sepengetahuan pasangannya. Misalnya suami berhutang tanpa sepengetahuan istrinya atau istrinya berhutang tanpa sepengetahuan suaminya. Tiba-tiba ada debt collector gitu kan ya. Kan suka terjadi seperti itu kan? Seperti itu. Harus ada keterbukaan. Jadi kalau misalnya Mas, kalau kamu yang laki-laki nih, ya ketika sudah punya pasangan, kamu harus terus terang, Dek, saya itu penghasilannya segini, ya kan? Kalau misalnya ngontrak, berarti duitnya buat kontrakan segini. Berarti kita kalau cuma berdua ini buat beli berasnya segini, 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 segini. Usahakan jangan lebih dari ini supaya misalnya kita bisa saving untuk beli apa-apa gitu. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Oh, gengsi, Bu. Enggak. Supaya apa? Supaya istrinya nanti pengertian. Takutnya kamu dikira banyak uangnya, terus istrinya berhutang, merasa akan dikasih uang banyak sama kamu. Ya, begitu. Suka ada, Bu? Suka ada. Ya, istri-istri berhutang, tiba-tiba ada yang nagih suaminya. Aduh, pusing 7 keliling. Nah, itu anak-anak ya. Kalau sudah seperti itu, Bu, waduh kalau sudah seperti itu kadang-kadang yang harus menerima hiwalahnya, kalau misalnya keluarganya memang tidak punya uang, saudaranya harus nanggung, ya kan. Kalau masih punya orang tua, mungkin orang tuanya menjual barang-barangnya gitu ya. Jadi kebalik, mestinya kalau sudah berpenghasilan sendiri membantu orang tua, ini malah orang tua masih dibebani dengan kasus-kasus piutang anak-anaknya, ya. Nah, termasuk juga kalau kalian misalnya sudah berumah tangga tinggal di rumah yang tidak sama dengan orang tua kalian. Misalnya sudah punya rumah sendiri atau ngontrak atau terserah ya. Maka ibu titip itu anak-anak. Kamu kalau misalnya orang tuanya sudah dalam keadaan ya tua lah, pasti lebih tua kan dari kamu kan ya. Kamu itu harus ini anak. Ini ibu kasih tahu ya, nasihat ya. Berdasarkan pengalaman, itu kamu harus menyisihkan sebagian penghasilan kamu itu untuk dikasihkan ke orang tua.
Bu, orang tua saya orang kaya, Bu. Lebih kaya dari saya. Saya mah ngontrak, orang tua saya mah rumahnya udah sendiri, ada mobilnya sendiri. Iya, walaupun. Karena dari situ anak-anak kamu akan berkah rezekinya, ya. Walaupun sedikit, Bu, walaupun sedikit. Misalnya kamu baru kerja, dapat gajinya UMR 3.700.000 misalnya. Bisa ngasih orang tua misalnya cuma 200 atau 300 atau 500 itu kan ya. Karena kamu harus beli bensin, harus ini segala macam itu kan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Karena itu adalah sumber keberkahan dari ekonomi kamu nanti. Dan orang tua itu anak berapapun dikasih sama anaknya, itu tidak merasa, aduh kok cuma segini sih kamu, emang kamu kerjanya enggak. Ya, walaupun orang tua itu sebenarnya di dompetnya jauh lebih banyak uangnya, itu anak-anak rasanya beda kalau dikasih anak. Nah, kamu kalau sekarang itu belum merasakan eh, apa ya, eh, feel-nya sebagai orang tua kamu nggak tahu. Kamu kan masih anak-anak, ya. Ketika kamu misalnya kurang, ya misalnya pas PTM ternyata jajanannya mahal-mahal gitu kan ya. Kamu akan minta, "Mah, aku tambahin, mah, sangunya. Di sana itu kuenya segini segini sini enggak cukup buat bayar Grabnya segala macam gitu." Kamu akan minta. Tapi kalau orang tua itu anak itu tidak ada terbersit keinginan untuk minta ke anaknya itu enggak ada. Ya. Tapi kalau dikasih bukan tidak mau. Ya, senang. Walaupun dirinya sendiri punya uang, taruhlah misalnya dirinya sendiri itu punya toko yang laris, sehari bisa dapat puluhan juta, terus dikasih sama anaknya yang baru kerja cuma 300.000, ya itu beda. Mungkin dia senangnya, ya Allah, ini dikasih anak saya 300.000, duitnya di dompetnya puluhan juta, itu lebih senang yang dikasih anaknya. Ya, dari situ nanti ada berkah buat kamu. Ya. Kamu boleh cek baca-baca tuh riwayatnya orang-orang yang sukses. Bagaimana dia kepada orang tuanya. Nah, ibu juga titip ke kamu. Kalau kamu itu misalnya orang tua sudah dalam keadaan tua, Nana, ya. Kamu kalau tinggalnya misalnya dekat, misalnya satu desa atau satu kota ya, paling enggak kamu tiap Sabtu Minggu ngecek-ngecek di rumahnya. Ya dilihat tuh di dapurnya masih ada berasnya, ada minyaknya enggak gitu kan ya. Punya ini enggak, lihat kulkasnya, lihat pulsanya, listriknya tuh maksudnya. Ya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan orang tua itu anak itu tidak mau minta ke anaknya. Ya, orang tua itu kadang-kadang lebih suka ngutang daripada minta ke anaknya. Dia tidak ingin anaknya tahu bahwa dia itu kekurangan. Misalnya seperti itu. Ya, maka kamu itu harus ngecek kalau misalnya di dapurnya berasnya tinggal sedikit. Kamu pergi ke Indomaret belikan beras, belikan minyak, gitu kan ya. Kalau misalnya pulsa listriknya tinggal dikit, kamu beliin. Ya sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, itu supaya apa? Supaya orang tua terhindar dari hutang. Memangnya kenapa? Karena kalau sampai berhutang, khawatirnya orang tua kalian itu tidak mencatatnya. Secara orang tua itu kadang-kadang anak kalau belanja ke tukang sayur itu ya, misalnya bawa uang 50.000, belanjaannya 57.000. Ya udah 7.000-nya ngutang ya. Ya kata tukang sayurnya. Tukang sayurnya gak nyatet, dia gak nyatet. Besoknya bawa lagi uang 50.000. Belanjaannya 61. Berarti kurang 11. Sama yang kemarin berapa sudah? Ya pokoknya segitu dah. Nah, itu nanti anak-anak, kamu akan kesulitan kalau misalnya orang tua kalian itu sampai meninggal. Kalau meninggal bagaimana? Kalau meninggal tidak ada surat utang piutang, kasihan sama orang tua kalian. Secara kamu sebenarnya ada kemampuan untuk menanggung seandainya punya hutang. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan selama masih hidup supaya orang tua kalian tidak sampai berhutang, nah itu akan lebih aman urusannya. Nah, jadi kamu kalau main-main ke rumah orang tua kamu, termasuk sama mertua juga ya, mertua mah sama udah jadi udah jadi orang tua juga ya. Nah, tuh, misalnya ditanyakan ke tetangganya, misalnya ibunya yang suka ikut arisan, ibu saya arisannya udah bayar full belum? Oh ya ada satu, nah, kamu ya udah saya bayarin. Kamu tinggal bilang, ma arisannya yang kurang sudah saya bayarin gitu. Jadi bilang ke mamanya, sudah dibayarin. Kemudian misalnya tanya ke tukang sayur, ibu saya punya hutang nggak gitu kan ya? Ada gitu. Berapa? Tunggu saya hitung.
Misalnya 30.000, bayarin 30.000. Ya, nanti bilang ke mamanya, "Ma, hutang mama ke tukang sayur udah saya bayarin tadi 30.000," gitu. Nah, kalau seperti itu anak-anak kamu, insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Udah ngerti semuanya? Udah ngerti ya udah berarti segitu doang Bu. Ya segitu doang. Ya pelajaran hiwalah seperti itu. Ya. Apa tuh namanya? Pesannya yang Ibu tekankan tadi, diri sendiri harus terhindar dari hutang. Kalau sudah punya keluarga, keluarga juga terhindar dari hutang. Misalnya istrinya atau anak-anaknya. Jadi misalnya punya anak sudah kuliah di tempat yang jauh kos itu. Kalau lagi ditengokin tanyain, "Kamu punya hutang enggak?" gitu. Katanya bayarin supaya apa? Supaya terhindar dari hutang. Ibu kuliahnya di luar negeri, berarti kamu harus punya kontaknya. Kontak temannya yang misalnya dekat gitu kan ya, yang bisa ditanya-tanyain, "Anak saya punya hutang apa enggak?" gitu. Supaya apa? Supaya kalau mau diambil alih itu anak-anak ada kejelasan gitu. Ya. Karena kalau misalnya meninggal, kemudian ada hutang yang belum terbayar, arwahnya tidak diterima sama Allah. Itu paling beratnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, Nana, nanti Ibu akan kirim link ya. Kalian kan sudah mengerjakan LKS yang bab 1 ya. Nanti kalian salin jawabannya di link Google Form yang akan Ibu kirim. Ya. Nanti insya Allah kalau misalnya kalau misalnya ada waktu, minggu depan kita ulangan. Tapi kalau misalnya nggak keburu, nanti ulangannya disatukan dengan bab selanjutnya. Karena kemungkinan besar akhir Februari kalian sudah harus ujian. Sementara ini ada bab yang sangat panjang. Ya, ada bab yang sangat panjang setelahnya. Sewa menyewa, kemudian apa tuh namanya, gimana lah pokoknya nanti ibu akalin, apa ibu kasih videonya atau bagaimana gitu ya. Oke anak, kalau tidak ada yang mau bertanya, ayo dibuka semuanya kameranya. Kita foto dulu. Yuk. Kameranya dibuka anak. Nggak pakai seragam nggak apa-apa, yang penting ada mukanya. Oke, Kaisan. How are you today? Semoga kita sehat walafiat semuanya ya. Yuk, dibuka. Fahira, kamu kurang ke tengah. Mukanya separuh. Naula kurang ke atas. Ya. Oke, ditunggu yang lainnya ya. Kameranya dibuka yuk. Iya. Lagi. Yuk, lagi. Yuk. Oke. Kok keluar nanti tidak terekam anak-anak, nanti ibu kan kehadirannya pakai fotonya ini. Ya. Nayaka mana dong? Nayaka kok keluar? Ya udah yuk. 1, 2, 3. Oke Nana, makasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.